Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Selamat berjumpa dengan pembelajaran online mata pelajaran Kemuhammadiyahan. Kali ini kita bertemu di pembelajaran Kemuhammadiyahan SMP kelas 9 semester 1 pada bab 1. Jadi kita masih membahas bab 1. Bab apa yang kemarin sudah kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu tentang meneladani kepemimpinan Muhammadiyah. Sebelum itu saya ingin sapa anak-anakku SMP Aisyah Boarding School Malang, siswa atau santri Aisyah Boarding School Malang yang insya Allah sampai saat ini kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan pada umumnya kepada pelajar Muhammadiyah seluruh Indonesia, semoga kalian tetap semangat, tetap positif dan positif gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa kali ini kita masih berjumpa pada pembelajaran Kemuhammadiyahan bersama saya Muhammad Anis, guru SMP Aisyah Boarding School Malang. Kita lanjut, kita akan bahas apa ini? Kita akan membahas Nah, ini dia adik-adik atau anak-anakku, kita masih di bab meneladani pemimpin Muhammadiyah pada subbab periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal, yaitu tentang periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah. Ya, pada pembahasan sejarah atau silsilah dari istilah-istilah permusyawaratan yang ada di Muhammadiyah, mulai dari apa kemarin, rapat tahunan, kemudian kongres, sampai akhirnya menjadi istilah muktamar yang seperti saat ini kita kenali. Kemudian juga sudah kita pelajari tentang istilah-istilah pimpinan, dari yang namanya pertama itu istilah Hofbestur atau HB, kemudian dikenal dengan apa namanya, yang kedua itu dikenal dengan pengurus besar atau PB, sehingga terakhir adalah pimpinan pusat atau PP. Pada kali ini kita masih membahas subbab pada periodisasi kepemimpinan. Periodisasinya seperti apa? Nah, ini periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah itu terdiri dari 4 periode. Yang pertama adalah Muhammadiyah sebelum kemerdekaan, yang kedua Muhammadiyah sesudah kemerdekaan dan Orde Lama, kemudian Muhammadiyah masa Orde Baru, yang terakhir adalah pasca reformasi seperti zaman demokrasi sekarang. Jadi kita akan membahas pada subbab ini tentang Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Jadi bagaimana, siapa sih yang memimpin sebelum masa kemerdekaan itu, pada masa penjajahan. Kemudian Muhammadiyah sesudah kemerdekaan, kemudian Orde Lama, dan seterusnya. Tetapi pada pertemuan ini kita akan fokus membahas Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Kalau kita lihat setelah ini ya, Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Maksudnya apa Muhammadiyah sebelum kemerdekaan itu? Jadi Muhammadiyah yang dilihat dari sisi pemimpinnya, sosoknya pada sebelum kemerdekaan itu. Apa sebelum kemerdekaan? Itu adalah masa-masa penjajahan. Gitu ya. Siapa saja? Mari kita lihat. Nah, kalau kita lihat di layar bahwa Muhammadiyah sebelum kemerdekaan itu tentu itu dimulai sejak 1912 sampai berdirinya adalah 1912
yang pada waktu itu dipimpin langsung oleh pendirinya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Periodenya pada masa itu Ahmad Dahlan atau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memimpin Muhammadiyah pada periode 1912 sampai 1923. Kira-kira berapa tahun? Ada sekitar 11 tahun Kiai Haji Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah. Ketika Ahmad Dahlan memimpin Muhammadiyah, ada prestasinya, kemajuannya yang dirasakan. Selain sebelum-sebelumnya kalau di kelas 7 itu kan sudah dibahas. Sejak awal berdiri Muhammadiyah juga mendirikan sekolah. Selain itu, prestasinya adalah berhasil mendirikan secara resmi organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu juga mendirikan organisasi otonom atau disingkat dengan Ortom. Jadi Ortom ya, jadi yang ini. Ortom Aisyah. Jadi itu prestasi pada masa itu yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian berlanjut ke periodenya Kiai Haji Ibrahim. Ya, pemimpin kedua, pucuk pimpinan tertinggi pada waktu itu setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan dipegang oleh Kiai Haji Ibrahim. Ya, beliau memimpin pada masa 1923 sampai 1934. Kalau kita hitung ada berapa tahun itu? Berapa tahun? 234 kurangi 23 ada 11 tahun juga. Ya, 11 tahun Kiai Haji Ibrahim memimpin Muhammadiyah. Apa prestasinya? Kalau sebelumnya sudah berdiri Muhammadiyah dan Aisyah, nah pada periode Kiai Haji Ibrahim, beliau berhasil mendirikan Badan Perkawinan Muhammadiyah. Jadi ini badan berfungsi untuk semacam ya wadah untuk perjodohan barangkali ya, perjodohan di kalangan Muhammadiyah. Ini nama badan perkawinan atau bukan perjodoh. Ya, perjodohan. Mungkin seperti sekarang adalah KUA, tempat menikahkan warga-warga Muhammadiyah, dikhususkan pada warga Muhammadiyah, mungkin juga diperuntukkan untuk masyarakat umum. Selain mendirikan badan perkawinan, pada waktu itu Kiai Haji Ibrahim berhasil melahirkan organisasi otonom Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah. Jadi pada masa itu Pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah itu berhasil berdiri. Apa maksudnya Pemuda Muhammadiyah? Pemuda Muhammadiyah adalah wadah untuk tempat berkarya berdakwahnya para pemuda-pemuda Muhammadiyah di level umur ya dari setelah remaja sampai umur 40 tahun. Itu pemuda Muhammadiyah. Kemudian juga Nasyiatul Aisyah. Ini adalah wadah bagi pemudi. Kalau pemuda itu laki-laki, kalau Nasyiatul Aisyah itu wadahnya pemudi Muhammadiyah. Jadi langsung didirikan pada masa Kiai Haji Ibrahim yang memimpin pada tahun 1923 sampai 1934. Kemudian tokoh selanjutnya siapa? Nah, ini terjadi pada tahun periode 1934 sampai 1936 dipimpin oleh Kiai Haji Hisham. Kalau kita lihat tahunnya, ternyata Kiai Haji Hisham hanya memimpin Muhammadiyah dari hanya sekitar 2 sampai 3 tahun. Kemudian pada waktu itu Kiai Haji Hisham berhasil menertibkan administrasi dan memajukan pendidikan Muhammadiyah. Memajukan pendidikan Muhammadiyah bukan berarti menjelekkan
pendidikan Muhammadiyah pada masa sebelumnya, tetapi lebih di-upgrade, lebih dimajukan. Ya, jadi itu. Kemudian juga berhasil menertibkan administrasi organisasi. Jadi itu. Kemudian setelah Kiai Haji Hisham, itu Kiai Haji Mas Mansur melanjutkan kepemimpinan. Itu terjadi pada 1937 sampai 1943. Kiai Haji Mas Mansur berhasil pada waktu itu menertibkan organisasi. Jadi organisasinya mulai ditertibkan, barangkali pada masa itu ya agak kacau atau bagaimana, akhirnya ditulis bahwa Kiai Haji Mas Mansur berhasil menertibkan organisasi. Kemudian selain itu juga Muhammadiyah pada saat itu sudah mengeluarkan fatwa, yaitu tentang haramnya bunga bank. Jadi pada masa itu, pada masa Mas Mansur, bunga bank oleh Muhammadiyah itu difatwakan sebagai sesuatu yang dilarang oleh agama. Terlepas pada hari ini, pada masa ini Muhammadiyah sudah melonggarkan hukum itu tentang bunga bank, selama mungkin itu bisa untuk kemaslahatan, barangkali bisa dimafhumkan atau dimaafkan. Jadi begitu. Tapi pada masa periode Mas Mansur, bunga bank itu haram. Kemudian juga selain mengeluarkan fatwa, beliau juga berhasil mendirikan Muhammadiyah di cabang Surabaya. Jadi Muhammadiyah mulai berkembang, tidak berfokus di mana namanya, di Jogja saja. Karena Mas Mansur ini adalah salah satu tokoh yang berasal dari Surabaya. Akhirnya mulai memekar ke daerah Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Nah, itu beberapa pimpinan atau pucuk pimpinan Muhammadiyah sebelum kemerdekaan. Nah, ada 4. Siapa saja tadi? Yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian Kiai Haji Ibrahim, yang ketiga yang di depan layar kita ini adalah Kiai Haji Hisham, yang terakhir adalah Mas Mansur sampai 1943. Itu periode sebelum kemerdekaan. 4 pimpinan masa periode pada sebelum kemerdekaan. Nah, kira-kira itu jadi materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk materi yang 3 periode selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan keempat. Maka setelah materi seperti biasa, saya ucapkan terima kasih sudah menonton atau mengikuti penjelasan materi ini. Maka selanjutnya saya tantang kalian untuk mengeluarkan pendapat atau opini kalian terhadap jasa-jasa 4 tokoh Muhammadiyah sebelum kemerdekaan yang sebelum tadi itu saya jelaskan. Apa sih pendapat kalian gitu loh. Jadi silahkan berkomentar yang jelas, yang positif tentang jasa-jasa 4 tokoh Muhammadiyah sebelum kemerdekaan itu. Jelas ya? Jadi tugasnya adalah berpendapat atau beropini. Silahkan, bebas. Yang penting tetap dalam koridor sopan ya. Silahkan beri pendapat kalian, komentar kalian terhadap jasa-jasa 4 tokoh yang tadi sudah jelaskan. Hasilnya silahkan dikirim ke link yang sudah di share oleh wali kelas, itu wajib kalian kirim ke sana. Nah, yang kedua sunnah. Sunnahnya di mana? Kalian silahkan memberi komentar di kolom komentar. Jadi jawaban yang kalian kirim ke link itu sunnah untuk dikirim di kolom komentar. Tapi yang wajib itu ke link. Apa bedanya kalau ke link itu? Saya tidak bisa merespon langsung, tapi kalau di kolom komentar saya bisa langsung memberikan komentar. Tetapi beberapa jawaban-jawaban yang sudah dikirim ke
kolom komentar sebelumnya yang belum saya komentari, mohon maaf karena masih belum sempat. Nanti kita coba diskusi di sana. Kira-kira itu, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan tetap semangat. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.